Pemirsa, tim nasional Indonesia berhasil memenangkan pertandingan melawan timnas Vietnam di Stadion Midin, Vietnam dengan skor 0-3. Dengan kemenangan ini, Indonesia berpeluang besar lolos ke tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes! Woo! Yeah! Woo! Thank you so much, everybody, for supporting us. Thank you. We do this for you, for the fans, for the people, for Indonesia. Pasti semua netizen, penggemar sepak bola Indonesia saat ini dalam suasana euforia yang luar biasa, kegembiraan yang sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Vietnam kita hajar 3-0 di Stadion Maidin, markas mereka di kota Hanoi. Ya, kita tidak terpikirkan memang harus menang dengan begitu banyak. 1-0, 2-1 sudah cukup sebenarnya. Yang penting 3 poin ataupun kalau bermain imbang ini cukup buat kita. Tapi yang terjadi kita menghajar habis mereka. Tidak berkutik tim asuhan Philippe Troussier ini. Dan kalau bisa melihat dari permainan kita wajar memenangkan laga ini. Dan pemain-pemain bermain dengan sangat taktis, sangat baik. Ya, tidak termakan untuk diprovok lawan atau kita bermain dengan emosi, tenang. Dan semua berjalan sesuai dengan rencana dari Sintayong. Dengan skor telak 0-3. Dengan skor telak 0-3. Ngerti gak sih? Saya ulangi lagi ya. Dengan skor telak 0-3. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk sementara Indonesia masih berada di peringkat nomor 2 grup F, tetapi selisih poinnya dengan Vietnam sekarang menjadi 4 poin. Artinya, jika di pertandingan selanjutnya lawan Irak, Indonesia menang, maka Indonesia dipastikan akan lolos ke babak selanjutnya, yakni round 3. Dan tentunya kemenangan ini sangat spesial bagi timnas Indonesia karena begitu banyak masalah atau kendala bagi timnas Indonesia sebelum pertandingan kedua ini lawan Vietnam. Teman-teman sadar gak sih begitu sulitnya pekerjaan dari Sintayong? Saya bukan ingin membela Sintayong, enggak. Saya gak pernah komunikasi dengan beliau, saya gak kenal orang-orang yang dekat dengan Sintayong ya, sama sekali enggak. Sorry, saya agak sedikit emosional. Cuman kalian paham gak begitu sulitnya pekerjaan bagi Sintayong melatih timnas Indonesia? Karena begitu besar ekspektasi dari kita semua agar Indonesia itu bisa naik level, agar Indonesia itu tentu bisa meraih prestasi. Ini gak gampang bagi Sintayong. Terus apa salahnya jika kita mengapresiasi orang ini? Apa salahnya? Apa kerugiannya bagi kita jika kita mengapresiasi Sintayong? Yang bahkan sebelum pertemuan kedua ini lawan Vietnam sudah optimis bahwa dia akan bisa membawa Indonesia meraih kemenangan. Dan saya jelaskan juga kepada teman-teman di konten preview untuk pertandingan ini bahwa yang saya suka dari Sintayong adalah dia pelatih yang percaya diri, yang optimis, walaupun nanti mungkin hasil akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasinya, tapi dia optimis. Optimisme dialah yang menular kepada para pemain. So it's not easy to be Sintayong. Sama sekali gak gampang. Belum lagi begitu banyak kritikan dari teman-teman. Ya kan? Gak percaya? Baca saja. Berarti Sintayong memutus sejarah sejak 2004. Sintayong apa Tom Hai? Apa Sintayong. Ragnar? Sintayong. 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 Apalah arti pemain tanpa pelatih? Kalau tanpa 8 naturalisasi, Ya apa? Si Chelsea juga begitu. 100 pemain sudah didatangkan. apa bedanya? Mudrik jadi apa di bawah Pochettino? Syuting burung Mudrik itu di langit. Apa bedanya di GBK sama di Hanoi ini? Yang bikin beda Hai sama Ragnar Al-Qadiri. Belum tentu, belum tentu. Kalau 2 pemain saja bisa main, mending 10 kartu merah sih. Berarti kalau kayak begini lawan Irak nggak boleh target draw dong. Ya realistis juga Nggak sih, bisa masa dong. semua harus menang. Target Ada draw Tom Hai, aja. Ragnar.
Pelan-pelan, semua step by step. 8 naturalisasi dalam tempo Kan setahun. kita lahir merayap dulu, habis itu jalan. Bukan lahir langsung mati kan? Kalau gitu Bang Bes aja jadi pelatih, bener nggak? Jangan STY kalau harus merangkak dulu sih. Lah, si Gus Hiding juga merangkak sama Korea baru bisa masuk Enggak, Gus semifinal. Hiding langsung semifinal. Mat, 96 menit fisik masih bagus, gimana? Hah? Berkat siapa ini, Fis? Pasti berkat pemain-pemainnya sendiri sih. Ya pelatihnya di Bukan klub karena dong. pelatih. Pelatihnya di klub dong. Bukan karena pelatih Pelatihnya sih. di klub dong. Ya, kayak kita nggak pernah nonton Liga 1 aja. Bung Towel. Bung Towel terdiam dibantah Mamat Alkatiri soal stamina pemain timnas Indonesia. Bung Towel menjadi sorotan di media sosial setelah acara live reaction yang ditayangkan di YouTube Sport 77 official saat timnas Indonesia vs Vietnam. Jelang akhir pertandingan, terjadi perbincangan antara Riphan Pradipta, Bung Towel dan Mamat Alkatiri. Riphan Pradipta menyoroti soal stamina pemain timnas Indonesia yang masih terlihat bugar hingga menit akhir dan dikomentari oleh Bung Towel dan Mamat Alkatiri. Namun tanggapan Mamat Alkatiri terhadap jawaban Bung Towel membuat komentator bola kawakan tersebut langsung terdiam. Mat menit 96, fisik pemain masih bagus, berkat siapa ini? Tanya Riphan Pradipta, pasti berkat pemainnya sendiri ini, bukan karena pelatih, jawab Mamat Alkatiri. Di tengah jawaban Mamat Alkatiri tersebut, Bung Towel langsung memberikan perspektifnya. Pelatihnya di klub dong, sambar Bung Towel. Yah, kayak kita gak pernah Liga 1 aja. Bung Towel, kata Mamat Alkatiri yang kemudian disambut tawa penonton lainnya. Bung Towel yang mendengar jawaban Mamat Alkatiri langsung diam dan melanjutkan melihat pertandingan Indonesia vs Vietnam. Dalam acara tersebut pula, tertangkap momen menarik yang masih menyoroti Bung Towel. Saat Ramadan Sananta mengunci kemenangan timnas Indonesia dengan mencetak gol ketiga, Bung Towel bereaksi tidak seperti penonton pada umumnya. Saat Indonesia berhasil mencetak gol, hampir semua penonton berteriak dan merayakan bersama-sama. Namun Bung Towel justru terlihat lemas dan hanya duduk diam melihat orang-orang lain melakukan selebrasi. Hal tersebut memicu reaksi netizen yang menganggap Bung Towel tidak senang jika Indonesia menang. Namun Bung Towel menampik anggapan tersebut dan menjelaskan kenapa dirinya bersikap demikian. Menurut Bung Towel, sebagai komentator haruslah bersikap netral. Ada kalanya kita menempatkan diri sebagai supporter, ada saatnya sebagai komentator yang harus netral. Demikian agar dipahami, tulis Bung Towel di akun Twitternya. Media Belanda puji laga debut Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bersama Timnas Indonesia. Dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengambil kemenangan back-to-back dari Vietnam, termasuk mengalahkan Vietnam 3-0 di kandang mereka, di Stadion Nasional Maidin, Hanoi. Pujian pun dilayangkan media asal Belanda, Omroep Friesland pada Tom Haye. Menurut media ini, pemain Heerenveen sukses tampil apik bersama skuad Garuda. Tom Haye sukses menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Melawan Vietnam, dia berada di 11 pertama bersama rekan satu timnya, Nathan Chuaon, tulis Omroep Friesland. Bahkan Tom Haye memberikan assist bagi gol pertama Timnas Indonesia dari Jay Izes, sedangkan Nathan Chuaon berkontribusi pada gol kedua yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun. Keduanya memberikan assist. Indonesia menang back-to-back kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Tulis media tersebut, tak berhenti di sana. Pujian lain pun diberikan media Belanda, Limburger pada Ragnar Oratmangun. Ragnar tak hanya debut tapi juga mencatatkan gol perdananya untuk Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun mencetak gol kedua di babak pertama. Dia diganti di akhir menit dan keluar sebagai man of the match laga ini. Tulis Limburger. Ragnar Oratmangun menyelesaikan proses naturalisasinya tepat sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung. Garis keturunan Indonesia dari Ragnar Oratmangun adalah dari garis keturunan ayahnya di mana kakeknya adalah orang Indonesia. Kemenangan yang dicatatkan Timnas Indonesia pun membawa tim asuhan Sintayong ini berada di posisi 2 klasemen grup F dengan raihan 7 poin. Timnas Indonesia mengungguli Vietnam pada babak pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024.
Skuad Garuda memimpin 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Internasional Maidin, Hanoi. Pasukan Merah Putih membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat gol Jay Izes. Pemain asal klub Venezia itu menyambut umpan sepak pojok Tom Haye dengan sundulan keras yang tak bisa diantisipasi kiper Nguyen Philip. Vietnam mengancam pada menit ke-10 lewat sundulan Nguyen Tien Lin. Ia menerima umpan Pham Xuan Man, namun bola masih mengarah ke arah pelukan Hernando Ari. Ragnar Oratmangun menambah keunggulan timnas Indonesia pada menit ke-23. Penyerang berusia 26 tahun itu melakukan akselerasi di sisi kiri melewati 4 bek Vietnam lalu melepaskan tendangan keras dari sudut sempit. Tertinggal 2 gol tak membuat Vietnam mengendurkan serangan. Pasukan The Golden Star Warriors kembali menciptakan peluang melalui Nguyen Tien Lin pada menit ke-27. Namun tendangannya masih melebar tipis. Tim asuhan Philippe Troussier kembali mengancam pada menit ke-32. Tendangan bebas Huat Van Hang dari sisi kiri mengarah langsung ke gawang, tetapi bola masih bisa ditepis Hernando Ari. Memasuki 10 menit terakhir babak kedua, Vietnam terus menggempur pertahanan Indonesia. Serangan dari berbagai arah dilancarkan Nguyen Huang Duc dan kawan-kawan. Akan tetapi, lini pertahanan tim Merah Putih yang dinahkodai Jay Izes masih mampu menahannya, hingga peluit turun minum dibunyikan wasit. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan.